Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi mengenai debt investment. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu ada Agusvina Winanditya dengan akhiran PM 011. Yang kedua yaitu Istifarin dengan akhiran PM 075. Dan saya sendiri Jelita Duyang Raini dengan akhiran PM 050. Dan yang terakhir yaitu Nindya Aliyah Maulidina dengan akhiran PM 063. Nah, materi selanjutnya, materi yang pertama yaitu debt investment atau investasi utang. Nah, perusahaan itu memiliki motivasi yang berbeda-beda untuk berinvestasi pada surat utang atau ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan lain. Pengembalian salah satu motivasinya adalah untuk mendapatkan tingkat yang tinggi, sedangkan motivasi lain untuk berinvestasi atau dalam sekuritas ekuitas adalah untuk mengamankan pengaturan operasional atau pembiayaan tertentu dengan perusahaan lain. Nah, kemudian klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Nah, aset keuangan itu mencakup investasi utang dan investasi ekuitas. Dua kriteria digunakan untuk menentukan bagaimana aset keuangan harus diklasifikasikan dan diukur. Nah, yang pertama yaitu bagaimana model bisnis perusahaan dalam mengelola aset keuangannya. Dan yang kedua yaitu apa karakteristik arus kas kontraktual dari investasi keuangan tersebut. Nah, perusahaan itu mengukur investasi utang pada biaya diamortisasi atau nilai wajar. Investasi utang yang memenuhi dua kriteria yang dijelaskan di atas adalah diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Nah, biaya perolehan diamortisasi adalah jumlah pengakuan awal investasi utang dikurangi pelunasan ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dan dikurangi pengurangan atas ketidaktertagihan. Nah, investasi utang yang tidak memenuhi salah satu atau kedua kriteria ini tuh akan diukur dan dilaporkan pada nilai wajar. Nah, nilai wajar adalah jumlah yang dapat ditukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan berpengetahuan dalam transaksi yang wajar. Sedangkan untuk investasi ekuitas itu umumnya dicatat dan dilaporkan pada nilai wajar. Nah, investasi ekuitas itu tidak memiliki tanggal jatuh tempo dan tidak memiliki jadwal pembayaran bunga dan pokok yang tetap. Oleh karena itu, pelaporan investasi ekuitas pada nilai wajar ini dianggap lebih relevan daripada pelaporan investasi ini pada biaya perolehan. Nah, di bawah ini terdapat tabel mengenai klasifikasi dan pengukuran investasi utang dan investasi ekuitas. Nah, yang pertama yaitu investasi utang. Penilaiannya yaitu memenuhi uji model bisnis atau disimpan untuk ditagih. Dan arus kas kontraktual itu pengukurannya menggunakan diamortisasi biaya. Yang kedua, penilaian kedua yaitu tidak memenuhi uji model bisnis seperti perdagangan, disimpan untuk dikoleksi dan dijual, itu pengukurannya menggunakan nilai wajar. Nah, sedangkan ekuitas penilaiannya itu hanya satu, yaitu tidak memenuhi arus kas kontraktual tes. Nah, pengukurannya yaitu menggunakan nilai wajar. Selanjutnya yaitu melihat lebih dekat investasi utang. Surat utang merupakan hubungan kreditur dengan perusahaan lain. Nah, surat utang itu meliputi surat berharga pemerintah, surat berharga daerah, obligasi perusahaan, surat utang konversi, dan surat berharga komersial. Nah, investasi utang itu dicirikan oleh pembayaran pokok dan bunga berdasarkan kontrak pada tanggal tertentu atas jumlah pokok yang belum dibayar. Secara umum, IFRS mewajibkan perusahaan untuk mengelompokkan investasi dalam surat hutang ke dalam 3 kategori terpisah untuk tujuan akuntansi dan pelaporannya. Yang pertama yaitu dipegang untuk
dikoleksi. Nah, investasi yang dimiliki dengan tujuan memegang aset untuk memperoleh arus kas kontraktual. Ketentuan kontraktual aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata merupakan pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum dibayar. Yang kedua yaitu dimiliki untuk dikoleksi dan dijual. Nah, investasi yang dimiliki dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Ketentuan kontraktual aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya berupa pembayaran pokok dan bunga atas jumlah pokok yang belum dibayar. Yang ketiga yaitu perdagangan. Semua investasi utang yang tidak disimpan untuk ditagih atau disimpan untuk dikoleksi dan dijual, investasi ini dibeli dan disimpan terutama untuk dijual dalam jangka pendek guna menghasilkan pendapatan dari selisih harga jangka pendek. Nah, di bawah ini terdapat tabel mengenai akuntansi investasi utang berdasarkan kategori. Kategori yang pertama yaitu dipegang untuk diambil. Penilaiannya itu menggunakan diamortisasi biaya. Nah, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasinya itu tidak diakui. Pendapatan lainnya yaitu bunga saat diperoleh, keuntungan dan kerugian dari penjualan. Yang kedua yaitu dipegang untuk diambil dan dijual. Penilaiannya yaitu nilai wajar. Nah, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi itu diakui sebagai pendapatan komprehensif lain dan sebagai komponen ekuitas yang terpisah. Nah, pendapatan lainnya yaitu bunga saat diperoleh, keuntungan dan kerugian dari penjualan. Ketiga yaitu perdagangan. Penilaiannya yaitu sekuritas. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yaitu diakui dalam laba bersih bunga saat diperoleh. Nah, pendapatan lainnya yaitu keuntungan dan kerugian dari penjualan. Oke, selanjutnya di sini ada konsep debt investment held for collection atau HFC. Nah, apa itu debt investment held for collection atau HFC? Nah, investasi hutang atau debt investment itu merupakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk obligasi atau surat utang lainnya. Salah satu cara perusahaan dapat mengelola investasi utang ini tuh dengan cara strategi held for collection atau dipegang hingga jatuh tempo. Yang artinya perusahaan itu ada niat dan kemampuan untuk pegang investasi itu sampai obligasi jatuh tempo. Tujuannya untuk mendapatkan pembayaran kas kontraktual yang terdiri dari pembayaran bunga dan pembayaran pokok pada saat jatuh tempo. Nah, investasi ini dikategorikan sebagai HFC itu diukur pada biaya amortisasi atau amortize cost di laporan keuangan. Ini tuh beda dengan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar atau fair value. Biaya amortisasi itu adalah nilai awal investasi yang disesuaikan atau diamortisasi seiring waktu. Contohnya, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri, ada gambar pada 1 Januari 2022, Robinson SA membeli obligasi Everstar AG dengan nilai nominal 100.000 dan suku bunganya tuh 8%. Obligasi ini tuh jatuh tempo pada 1 Januari 2027 dengan jangka waktu 5 tahun dengan pembayaran bunga setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Nah, Robinson itu beli obligasi ini tuh dengan harga 92.278. Itu diskon dari nilai nominalnya. Nah, untuk menghitung tingkat bunga efektif atau yield-nya, kita tuh bisa pakai kalkulator keuangan seperti gambar yang di bawahnya itu warna biru. N itu jumlah periodenya, katakan 10 karena pembayarannya kan tadi selama 5 tahun. Nah, selama 1 tahunnya itu dilakukan selama 2 kali. Kemudian FV nilai jatuh temponya itu 100.000 merupakan nilai nominal obligasi, kemudian PMT atau pembayaran bunga itu 4.000 didapat dari 100.000 kali 8% per 2. PV-nya atau nilai sekarangnya itu minus 92.278. Ini uang yang dibayarkan Robinson untuk beli obligasinya tadi.
Nah, dengan menentukan nilai-nilai ini, kalkulator itu akan menghasilkan tingkat bunga efektif atau I sebesar 5% per periode atau 10% per tahun. Nah, catatan akuntansinya tuh tadi karena Robinson beli obligasinya tuh dengan diskon. Nah, diskon ini tuh harus diamortisasi selama masa pakai obligasi menggunakan metode bunga efektif atau effective interest method. 1 Januari 2022 saat Robinson beli obligasi, Robinson tuh akan mencatatnya di neraca sebesar 92.278. Nah, saat setiap periode, setiap 6 bulan, Robinson tuh akan menghitung pendapatan bunga menggunakan tingkat bunga efektif itu 10% per tahun atau 5% per 6 bulan. Pendapatan bunganya yaitu dengan nilai buku obligasi saat ini 92.278 yang minus tadi dikali 5%, hasilnya 4.614. Nah, pendapatan kas bunganya 4.000, amortisasi diskonnya 4614 dikurangi 4.000 sama dengan 614. Robinson tuh akan meningkatkan nilai buku obligasi dengan jumlah amortisasi diskon ini. Jadi nilai dengan jumlah amortisasi diskon ini tuh buku obligasi akan bertambah sebesar 92.892. Itu didapat dari 92.278 ditambah 614. Prosesnya akan berlanjut setiap periode hingga obligasi jatuh tempo, di mana nilai buku itu akan mencapai 100.000. Nah, mengapa biaya amortisasi itu penting? Karena tujuan utamanya tuh dari metode biaya amortisasi ini tuh untuk secara akurat mencerminkan pendapatan yang diperoleh perusahaan dari investasi obligasi, bukan hanya dari pembayaran bunga tunai yang diterima. Dengan amortisasi diskon, pendapatan bunga yang diakui di laporan laba rugi itu mencerminkan hasil yield investasi yang sebenarnya yaitu 10% tadi. Nah, kemudian di sini ada cara kerja amortisasi diskon obligasi dan bagaimana hal itu dicatat di laporan keuangan. Di di sini ada contoh 17.3 jadwal amortisasi diskon obligasi. Nah, di sini itu menampilkan tabel yang merinci bagaimana pendapatan bunga dan amortisasi diskon obligasi itu dihitung setiap periode pembayaran. Jadi kita bedah kolomnya satu-satu ya teman-teman. Ada cash receipt atau kas diterima. Ini tuh pembayaran bunga tunai yang diterima Robinson karena obligasi itu punya nilai nominal 100.000 dengan suku bunga 8% kan tadi. Nah, pembayaran bunga tahunannya itu 8.000 karena dibayar 2 kali setahun atau semi annual setiap pembayarannya itu 4.000. Angka ini akan tetap sama kok tiap periodenya. Kemudian kolom yang sebelah kanannya lagi itu ada interest revenue atau pendapatan bunga. Ini tuh jumlah pendapatan yang diakui oleh Robinson setiap periode. Pendapatan ini tuh dihitung dari metode bunga efektif. Perhitungannya dengan nilai buku obligasi atau carrying amount kali tingkat bunga efektif atau yield per periode. Itu sebesar 5%. Angka ini tuh akan meningkat seiring waktu karena nilai buku obligasi juga meningkat. Sebelah kanannya lagi ada bond diskon amortize atau amortisasi diskon obligasi. Ini tuh selisih antara pendapatan bunga dan kas diterima. Nah, perhitungannya itu dengan pendapatan bunga dikurangi kas yang diterima. Karena jumlah ini tuh mewakili porsi diskon yang diamortisasi atau dihapuskan pada setiap periode dan ditambahkan ke nilai buku obligasi. Sebelah kanannya lagi itu ada carrying amount of bond, carrying amount atau nilai buku. Ini adalah nilai obligasi di neraca Robinson. Nilai ini tuh akan bertambah di setiap periode dan jumlah amortisasi diskon. Pada awalnya nilainya adalah 92.278 yang merupakan harga dibeli. Nah, setelah 5 tahun nilainya akan mencapai 100.000, merupakan nilai jatuh tempo. Contoh pencatatan akuntansinya, Robinson tuh catat transaksinya ini pada tanggal yang berbeda ya. Yang pertama pencatatan pembayaran bunga 1 Juli 2022.
Robinson tuh menerima pembayaran bunga tunai pertama sebesar 4.000. Jadi Robinson mencatatnya tuh dengan kas bertambah 4.000, pendapatan bunga atau interest revenue diakui sebesar 4.614, yaitu dari 9.278 dikali 5%. Kemudian investasi hutang atau debt investment bertambah 614 yang merupakan amortisasi diskon untuk periode ini, yaitu didapat dari 4.614 dikurangi 4.000. Pencatatan ini tuh mencerminkan bahwa meskipun hanya menerima 4.000 secara tunai, Robinson itu mengakui pendapatan bunga yang lebih tinggi, yaitu sebesar 4.614 karena mereka memiliki obligasi dengan harga diskon. Nah, sisa 614-nya ini merupakan pendapatan bunga atau tambahan yang mereka peroleh karena nilai obligasi meningkat. Yang kedua, pencatatan akhir tahun di 31 Desember 2022. Nah, pada akhir tahun fiskal, Robinson itu kan mencatat pendapatan bunga dan amortisasi diskon untuk periode kedua ya, 1 Juli hingga 31 Desember 2022. Meskipun pembayaran kasnya itu baru akan diterima 1 Januari 2023, itu tetap dicatat ya, piutang usaha, interest receivable bertambah 4.000 itu untuk bunga yang akan diterima nanti 1 Januari 2023. Kemudian investasi hutangnya atau debt investment itu bertambah sebesar 645, itu merupakan amortisasi diskon dari tabel. Kemudian pendapatan bunga atau interest revenue diakui sebesar 4.645, itu dari 62892 kali 5%. Dampak dari laporan keuangannya itu ada angka-angka yang muncul di laporan keuangan Robinson pada tanggal 31 Desember 2022. Teman-teman bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan sendiri. Itu ada statement of financial position atau neraca dengan investasi jangka panjang atau long term investment, yaitu nilai buku obligasi saat ini tercatat sebesar 93.537. Itu nilai awalnya tadi kan 92.278 ditambah dengan amortisasi periode pertama sebesar 614 dan ditambah amortisasi periode kedua sebesar 645. Kemudian ada aset lancarnya atau current asset, yaitu dari piutang bunga atau interest receivable tercatat sebesar 4.000, itu tadi untuk pembayaran bunga yang akan diterima pada 1 Januari 2023. Income statement atau laporan laba ruginya, pendapatan bunga, interest revenue, pendapatan total diakuinya itu tahun 2022 kan tadi sebesar 9.259, itu karena 4.614-nya kan tadi dari periode pertama, ditambah dengan 4.645 dari periode kedua. Nah, dengan menggunakan metode bunga efektif, laporan keuangan Robinson itu secara akurat mencerminkan pendapatan aktual yang diperoleh dari investment obligasi. Tidak hanya pembayaran bunga tunai yang diterima aja, gitu teman-teman. Baik, di sini kita akan melanjutkan ke penjualan investasi obligasi sebelum jatuh tempo. Dan bagaimana perhitungannya, juga pencatatannya dalam akuntansi. Penjualan obligasi sebelum jatuh tempo itu terkadang di perusahaan itu dapat menjual investasi obligasi mereka sebelum obligasi tersebut tuh jatuh tempo. Ini tuh bisa terjadi jika perusahaan mengubah strategi investasinya. Misalnya dari investasi jangka panjang ke jangka pendek. Ketika ini terjadi, perusahaan itu perlu menghitung laba atau gain atau rugi atau loss dari penjualan tersebut. Laba atau rugi ini dihitung laba rugi ini tuh dihitung berdasar selisih antara harga jual obligasi dan nilai buku atau carrying amount obligasi pada tanggal penjualan. Contoh perhitungan laba dari penjualannya ini di sini ada gambarnya, teman-teman bisa lihat sendiri di contohnya di mana Robinson menjual obligasi Evermaster pada 1 November 2024. Nah, untuk menentukan nilai buku pada tanggal penjualan sebelum menghitung laba, kita tuh perlu menentukan nilai buku obligasi pada 1 November 2024-nya dulu. Nilai buku per 1 Januari 2024-nya berdasarkan tabel amortisasi yang ada di gambar sebelumnya yang 17.3 tadi. Nilai buku obligasi pada tanggal 1 Juli 2024-nya itu 95.671.
amortisasi diskon per 1 Juli sampai 1 November 2024-nya, periodenya ini kan 4 bulan, yaitu Juli, Agustus, September, dan Oktober. Nah, nilai amortisasi diskonnya untuk periode 6 bulannya penuh, itu Juli sampai Desember adalah 783. Jadi untuk 4 bulannya, amortisasi ini dihitung dengan dalam kurung dulu 4/6 dikali dengan 783 sama dengan 522. 4/6-nya ini maksudnya tadi kan 4 bulan untuk amortisasi fullnya 6 bulan ya. Nah, nilai buku per 1 November 2024-nya, nilai buku awal ditambah amortisasi diskon sama dengan 95.671 ditambah 522 sama dengan 96.193. Nah, untuk menghitung laba penjualannya, setelah mengetahui nilai buku obligasi, kita tuh bisa menghitung laba atau ruginya. Dengan harga jual obligasi, yaitu Robinson tadi kan jual obligasinya dengan harga 99.750. Itu tidak termasuk bunga yang masih harus dibayar. Untuk nilai buku obligasi, tanggal 1 November 2024-nya itu sebesar 96.193. Untuk laba penjualannya didapat dari harga jual dikurang nilai buku itu sebesar 99.750 dikurangi 96.193 yaitu 3.557. Karena harga jual lebih tinggi dari nilai buku, Robinson akan mencatat laba sebesar 3.557, sorry. 3.557. Untuk pencatatan transaksi akuntansinya pada 1 November 2024, Robinson itu mencatat penjualan obligasi tersebut dengan pencatatan melibatkan 3 elemen, yaitu kas yang diterima, penghapusan investasi obligasi dari neraca, dan pencatatan laba penjualan. Debit cash atau cash. Robinson menerima uang sebesar 102.417. Jumlah ini itu terdiri dari harga jual obligasi tadi 99.750 ditambah bunga yang masih harus dibayar atau assurance interest dari 1 Juli 2024 tadi hingga 1 November 2024, yaitu 4 bulan. Nah, 4 bulan itu kan dihitung 4/6 tadi dikali 4.000 dan jadinya 2.667. Jadi total kas yang diterima itu 99.750 tambah 2.667 sama dengan 102.417. Nah, kredit pendapatan bunganya atau interest revenue sebesar 2.667 untuk bunga yang masih harus dibayar. Ini tuh pendapatan bunga yang diperoleh Robinson tetapi belum dicatat karena pembayaran kasnya tuh baru akan diterima nanti 1 Januari 2025 jika obligasi tidak dijual. Nah, kemudian untuk kredit investasi hutangnya atau debt investmentnya sebesar 96.193 untuk menghapus nilai buku obligasi dari neraca. Oke, untuk kredit labanya itu dari penjualan investasi atau gain on sale of investmentnya sebesar 3.557 itu untuk mencatat laba yang diperoleh dari penjualan. Nah, penjualan obligasi ini menunjukkan bagaimana perusahaan dapat merealisasikan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai investasi mereka. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai Debt Investment Held for Collection and Selling atau HFCS. Sebagaimana telah dijelaskan, jika tujuan model bisnis adalah menahan investasi utang untuk memperoleh arus kas kontraktualnya, investasi utang tersebut diukur pada biaya diamortisasi. Namun jika tujuan model bisnis tidak hanya untuk memperoleh arus kas kontraktual, tetapi juga untuk menjual surat utang, maka investasi utang tersebut diukur pada nilai wajar. Nah, pada model bisnis HFCS ini mengakui nilai wajar pada laporan posisi keuangan karena perusahaan dapat memilih untuk menjual investasi utang tersebut. Namun, perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan komprehensif lain, alih-alih dalam laporan laba rugi, untuk meminimalkan volatilitas laba bersih. Ketika investasi utang dijual, perusahaan mengakui keuntungan atau kerugian pada laporan laba rugi dengan mendaur ulang jumlah yang tercatat dalam akumulasi pendapatan komprehensif lain ke dalam laporan laba rugi. Nah, untuk selanjutnya ini ada
ilustrasi jadwal pendapatan bunga dan amortisasi premi obligasi pada metode bunga efektif. Untuk entry mencatat pendapatan bunga pada tanggal 1 Juli 2022 adalah sebagai berikut, yaitu uang tunai 95.000, kredit investasi utang dan pendapatan bunga. Untuk investasi utang 676, pendapatan bunganya 4.324. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2022 ini ada jurnal entry untuk mengakui pendapatan bunga dengan di debit bunga yang diterima sebesar 5.000, kemudian yang dikredit investasi utang sebesar 703 dan pendapatan bunga sebesar 4.297. Hasilnya Graf pada perusahaan Graf ini melaporkan pendapatan bunga untuk tahun 2022 sebesar 8.060.21 euro. Itu hasil dari 4.324 ditambah 4.297. Nah, untuk menerapkan nilai wajar pada investasi utang tersebut, mengasumsikan bahwa pada akhir tahun nilai wajar obligasi adalah 150.000 euro dan nilai tercatat investasi adalah 106.732 euro. Dengan membandingkan nilai wajar ini dengan nilai tercatat obligasi pada tanggal 31 Desember 2022, Graf mengakui kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebesar 1.732 euro. Itu dari 106.732 dengan 105.000 dikurang. Kemudian kerugian ini dilaporkan sebagai pendapatan komprehensif lain yang dengan jurnal entry-nya yaitu keuntungan atas kerugian kepemilikan yang belum direalisasi untuk ekuitas sebesar 1.732 di debit, kemudian penyesuaian nilai wajar sebesar 1.732 di kredit. Nah, untuk akun keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi pada ekuitas ini digunakan untuk menunjukkan bahwa setiap perubahan nilai wajar akan dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Selain itu, Graf menggunakan akun valuasi alih-alih mengkredit akun investasi. Penggunaan akun penyesuaian nilai wajar memungkinkan perusahaan untuk menyimpan catatan biaya diamortisasi karena akun penyesuaian memiliki saldo kredit dalam kasus ini, sehingga Graf menguranginya dari saldo akun investasi utang untuk menentukan nilai wajarnya. Selanjutnya, reporting of HFCS securities. Ini itu memasukkan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dalam laba bersih daripada melaporkannya sebagai pendapatan komprehensif lainnya. Namun, beberapa perusahaan, terutama lembaga keuangan, mencatat bahwa mengakui keuntungan dan kerugian pada aset tetapi bukan liabilitas menimbulkan volatilitas substansial dalam laba bersih. Mereka berpendapat bahwa lindung nilai seringkali terdapat antara aset dan liabilitas sehingga keuntungan aset diimbangi oleh kerugian liabilitas dan sebaliknya. Singkatnya, mengakui keuntungan dan kerugiannya hanya pada sisi aset tidaklah adil dan tidak mencerminkan aktivitas ekonomi perusahaan. Baik, di sini pertama-tama perkenalkan, nama saya Nindya Alia Maulidina dengan nomor NPM 063. Di sini saya akan menjelaskan mengenai debt investment trading, yang dimana pertama kita pahami dulu apa itu debt investment. Debt investment merupakan suatu investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam instrumen utang, misalnya obligasi atau surat utang yang diterbitkan oleh pihak lain. Nah, tujuan utamanya tentu untuk mendapatkan bunga atau capital gain. Nah, ketika investasi ini dimaksudkan untuk diperdagangkan, maka ini disebut sebagai trading securities. Lalu apa yang dimaksud dengan trading securities itu?
Nah, trading securities adalah suatu kategori khusus dari debt investment yang pertama dibeli dengan tujuan utamanya adalah mencari keuntungan jangka pendek dari fluktuasi harga. Yang kedua, aktif dikelola dan diperdagangkan oleh perusahaan. Yang ketiga, umumnya akan dijual kembali dalam jangka waktu yang dekat. Nah, biasanya dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, sekarang kita masuk ke poin berikutnya, yaitu mengenai holding gain or loss. Holding gain or loss ini merupakan suatu perubahan nilai wajar yang dimana suatu sekuritas dari satu periode ke periode berikutnya. Di luar pendapatan bunga atau suatu dividen menurut standar akuntansi, perusahaan itu harus menyesuaikan nilai wajar dari trading securities di setiap tanggal pelaporan. Nah, di dalam perubahan nilai tersebut, maka dapat langsung dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih, bukan di other comprehensive income. Nah, terakhir, kenapa investasi itu sering kali disebut dengan trading securities? Nah, jawabannya karena perusahaan itu memang sering membeli dan menjual instrumen ini untuk mendapatkan keuntungan atau laba dari perubahan jangka pendek. Nah, dari perubahan harga jangka pendek tadi, maka laporan keuangan akan dapat menampilkan nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian yang memang belum terrealisasi, kemudian dicatat ke laba rugi suatu periode berjalan. Jadi kesimpulannya di sini, maka debt investment trading itu merupakan suatu investasi utang yang dikelola secara aktif, berorientasi jangka pendek, dan setiap perubahan nilainya itu bisa langsung berpengaruh ke laba rugi perusahaan. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya, di sini saya akan membahas contoh trading debt security portfolio per 31 Desember 2022. Di sini ada investasi dari Burlington Northern, yaitu sebesar 6%, di mana biaya amortisasinya itu mencapai 43.860. Nah, fair value-nya itu diketahui bahwa 51.500 dan unrealized gain itu sebesar 7.640. Nah, di sini itu kita tahu dari selisih antara fair value yaitu sebesar 51.500 dengan amortisasi biayanya yaitu sebesar 43.860 ya. Jadi kita tahu selisih dari unrealized gain itu seperti kita mencari selisih laba. Nah, laba atau ruginya dari selisih nominal fair value dengan biaya amortisasinya. Nah, di sini diketahui bahwa unrealized gain sebesar 7.640. Kemudian yang kedua, investasi yang kedua adalah GM Corporation, yaitu diketahui biaya amortisasinya 184.230 dengan fair value-nya adalah 175.200. Nah, karena di sini biaya amortisasinya lebih besar daripada fair value-nya, maka ibaratnya di sini itu adalah dia rugi. Jadi di sini di unrealized gain-nya itu dia di dalam tanda kurung itu berarti artinya adalah minus, yaitu 9.030 karena biaya amortisasinya lebih besar daripada fair value-nya. Yang ketiga adalah Carter Communications, di mana biaya amortisasinya diketahui 86.360, sedangkan fair value-nya yaitu 91.500. Nah, kita ketahui bahwa di sini adalah selisih dari keduanya, yaitu unrealized gain-nya diketahui 5.140. Sehingga total dari keduanya masing-masing sudah diketahui, dan kita ketahui bahwa unrealized gain, nah selisih dari 7.640 dikurangi minus 9.030
Nah, ditambah 5.140 itu dijumlahkan semua, maaf. Jadinya diketahui bahwa hasilnya 3.750. Nah, maka kita bikin ke dalam akun penyesuaian Desember 31 2022. Diketahui bahwa fair value adjustment itu dari penyesuaian fair value-nya di debit yaitu sebesar 3.750, sedangkan unrealized holding gain or loss income-nya diketahui di kredit 3.750. Nah, di sini kita tahu bahwa kalau investasi trading itu dijual, maka akun debt investment itu akan dikurangi dari sesuai biaya amortisasi tersebut. Dan setiap laba atau rugi yang direalisasi itu akan dicatat di bagian other income or expense dalam laporan laba rugi. Nah, kedua, di mana dalam perubahan nilai wajar yang belum direalisasikan, maka akan dicatat di dalam laporan laba rugi. Nah, dengan cara ini, maka laporan keuangan perusahaan itu bisa menjadi lebih transparan karena bisa mencerminkan nilai investasi yang diperdagangkan. Kesimpulannya adalah maka penyesuaian nilai wajar atau fair value adjustment itu pada trading securities membuat laporan keuangan itu bisa lebih relevan dan memberikan gambaran bahwa pemegang saham itu tentang potensi laba atau rugi dari portofolio investasi perusahaan. Untuk selanjutnya di sini aku akan menjelaskan mengenai fair value option. Fair value option itu merupakan sebuah pilihan dalam akuntansi yang memungkinkan perusahaan untuk mengukur dan melaporkan aset keuangan atau kewajiban tertentu. Nah, seperti debt investment berdasarkan nilai wajarnya. Nah, ketika diterapkan pada trading debt securities, nah maka penggunaan fair value option ini akan sesuai dengan karakteristik instrumen tersebut, yaitu memang diperdagangkan sehingga nilainya itu dapat fluktuatif dan mengikuti harga pasar. Nah, perusahaan yang memilih metode ini itu harus mengukur instrumen berdasarkan nilai wajar selama masih dimiliki. Nah, maka tujuan dari opsi ini itu adalah untuk dimana memberikan fleksibilitas dan meningkatkan transparansi dengan mengurangi inkonsistensi antara pelaporan keuangan dan cara perusahaan untuk mengelola investasinya seperti itu. Nah, di sini kita lihat ada contoh kasus di sisi kanan slide, yaitu di mana di sini contoh kasusnya itu adalah Hardy AG itu memberikan obligasi yang diterbitkan oleh Bank Sentral Jerman, di mana Hardy itu berencana untuk menahan investasi utang tersebut hingga jatuh tempo di dalam 5 tahun. Nah, di tanggal 31 Desember 2022, biaya amortisasi investasinya itu mencapai 100.000. Nah, nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 2022 itu adalah 113.000. Jika Hardy memilih opsi nilai wajar untuk mencatat investasi ini, maka ia akan membuat entry pada tanggal 31 Desember 2022 di mana di sini investasi utang obligasi itu didebit sebesar 13.000 dan keuntungan. Nah, di sini kalau di dalam adjustment ya, itu adalah seperti di dalam adjustment ini kita pakai keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi pendapatan. Nah, itu di dalam di posisi kredit yaitu sama nominalnya 13.000. Nah, 13.000 itu dari mana? Dari nilai wajar di tanggal 31 Desember 2022 itu kan 113.000. Nah, kita lihat dari biaya amortisasi investasinya itu terlihat 100.000.
maka kita tahu, oh berarti selisihnya di antara kedua ini adalah 13.000. Maka 13.000 inilah yang dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian 31 Desember 2022. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.